Shalom, salam jumpa para pemirsa sekalian. Dimanapun Anda berada pada kesempatan hari ini, saya percaya sukacita dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita orang percaya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil dari Yosua. Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Di pojok perikop, Kaleb mendapat Hebron. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini, dan pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya mengangkat tema perenungan kita pada kesempatan hari ini ialah rahasia pemeliharaan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita akan belajar bagaimana rahasia pemeliharaan Tuhan bagi kita orang percaya. Nah, yang pertama saudara, kita lihat di sini bagaimana Allah memelihara Kaleb sehingga usianya 85 tahun, dan usia itu saudara, kalau kita bisa lihat adalah usia masa-masa di mana orang mengalami kelemahan tubuh, penuh dengan hari-harinya adalah penuh dengan penderitaan dan segala macam. Tetapi kalau kita lihat Alkitab bilang Kaleb dalam usia 85 tahun tetap kuat, tetap hebat, dan sama seperti usia dia pada masa produktif 40 tahun. Nah saudara, bagaimana rahasianya? Yaitu yang pertama saya pelajari dari ayat-ayat bacaan ini, yaitu ada pada ayatnya yang ke-7 yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi saudara, yang pertama agar pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita ialah kita harus hidup sejujur-jujurnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa artinya hidup sejujur-jujurnya? Ada banyak orang saudara merasa dia sudah jujur, tetapi dia masih sembunyikan beberapa hal. Dia tidak jujur sepenuhnya. Kalau kita lihat bangsa Israel saudara, yang diutus pergi mengintai negeri itu ada kurang lebih 12 orang. Dan 12 orang itu saudara, 10 diantaranya membawa kabar. Tetapi kabar itu tidak sepenuhnya diberikan. Mereka memberikan kabar keadaannya, tetapi yang buruknya yang dibawa, sedangkan yang baiknya disembunyikan sama mereka. Sedangkan Yosua dan Kaleb, saudara, membawa kabar sejujur-jujurnya. Jadi betul-betul seluruh kejujuran-kejujuran. Jadi semua berita begitu detail itu disampaikan dengan kejujuran-kejujuran yang luar biasa. Saya memiliki suatu pengalaman Bapak Ibu Saudara tentang kejujuran, di mana satu ketika saya pernah berbelanja di salah satu supermarket, barang yang cukup banyak. Kemudian di sana ada 2 kotak susu, 2 kotak susu saya beli. Dan sementara saudara saya pulang, saya lihat lagi daftar belanjaan itu, tidak tahu apa, sepertinya Roh Kudus mengingatkan saya untuk memperhatikannya. Dan saya melihat ternyata saudara, 2 kotak susu itu tidak termasuk dalam daftar pembayaran. Roh Kudus mengingatkan saya harus pergi kembali, kembali untuk membayar. Saya tidak pergi di hari itu, melainkan besoknya baru saya pergi ke supermarket itu. Sampai di sana saya bertemu dengan pimpinan kasir. Kemudian saya sampaikan ada barang yang saya sudah terima namun belum dibayar, tidak masuk dalam notanya, saya kembalikan kepada dia. Saudaraku yang terkasih, awalnya saya sebenarnya saudara berpikir-pikir, tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau saya pergi ke sana jangan sampai kasirnya dimarahi, kasirnya kena sanksi. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya harus jujur. Jadi saya pergi, apapun konsekuensinya. Dan sampai di sana saudara, saya dikatakan, kotak susunya mereknya apa? Saya sebutkan mereknya. Kemudian sudah, akhirnya dibawa dan saya bayar saudara. Satu aja Pak Saya bilang, saya tidak menjawab juga. Kemudian saudara,
Roh Kudus mengingatkan, hei, kenapa cuma satu? Ya, ayo jujur sejujur-jujurnya. Akhirnya saya bilang, sebenarnya bukan satu, dua. Di situ saudara, kejujuran terjadi. Kenapa saudara? Ada banyak orang seperti itu. Dia merasa, saya jujur satu aja. Tapi yang satunya gak jujur saudara. Tetapi saya percaya itu akan membuat Roh Kudus akan mengingatkan kita ada kegelisahan dan tidak damai sejahtera. Tuhan bilang kalau jujur tuh harus jujur semuanya. Demikian Yosua saudara. Ya, dia jujur-jujurnya bersama dengan Kaleb saudara. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berhasil memasuki tanah Kanaan dan mereka bisa melihat perjanjian Tuhan bagi kehidupan mereka. Sedangkan 10 orang tadi saudara, dengan semua angkatan yang lain yang tidak percaya, mereka binasa di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan ketika saya jujur saudara, di sualahan itu ada kelegaan dalam hidup saya. Jadi mari kita saudara menjadi orang yang jujur sejujur-jujurnya. Jangan ada jujur yang disembunyikan saudara. Sebagian kita jujur, sebagian tidak jujur. Kalau seperti itu saudara, sama saja dengan tidak jujur, menodai kejujuran itu. Makanya saudara, ada banyak masalah terjadi dalam rumah tangga. Suami, istri bertengkar karena istri merasa dia jujur tapi tidak sepenuhnya jujur. Suami merasa istrinya jujur tapi tidak jujur sepenuhnya. Anaknya jujur tapi tidak jujur sepenuhnya. Tapi mari hari ini saudara, lewat firman Tuhan yang kita diajarkan, kita diingatkan bahwa kehidupan Kristen kita harus jujur sejujur-jujurnya. Maka pemeliharaan Tuhan yang sempurna, janji Tuhan yang sempurna, berkat Tuhan yang sempurna tercipta dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya belajar saudara di sini dikatakan bagaimana rahasianya agar pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan kita tidak boleh terkontaminasi dengan segala hal-hal yang mempengaruhi hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. 10 orang tadi saudara membawa kabar yang membuat hati bangsa Israel itu menjadi tawar. Tetapi Alkitab katakan ayatnya yang ke-8, sedang saudara-saudaraku yang pergi bersama-sama ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan. Nah ini kalimatnya. Berarti Kaleb tidak mau terpengaruh dengan kondisi lingkungan, pengaruh lingkungan, provokasi lingkungan. Kehidupan kekristenan kita harus seperti itu saudara. Ya, saya mendengar salah seorang motivator, dia katakan begini, perahu itu tidak akan tenggelam kalau dikelilingi oleh air. Perahu itu baru akan tenggelam kalau airnya masuk ke dalam perahu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, demikian kehidupan kita. Kita gak mungkin tenggelam, kita gak mungkin binasa, gak mungkin kita mengalami kegagalan dalam hidup ini kalau kita gak terpengaruh. Kita harus tetap proyeksi kita, arah kita, fokus kita, tujuan kita harus pada Tuhan. Seperti Kaleb, tujuannya hanya pada Tuhan. Dia gak mau terpengaruh dengan 10 orang, meskipun mereka lebih banyak jumlahnya dibanding dengan Yosua dan Kaleb cuma 2 orang. Tapi mereka tidak terpengaruh, mereka tetap percaya bahwa janji Tuhan, meskipun yang dihadapi itu raksasa, gagah perkasa, Tuhan bisa menumbangkan, Tuhan bisa membela, sebab tangan Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Tetap semangat dan tetap percaya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana rahasianya pemeliharaan Tuhan terjadi sehingga kita bisa lihat Kaleb itu umurnya panjang, ya, kemudian kekuatannya tetap hebat, kemudian Tuhan janji setiap tanah yang diinjak menjadi berkat bagi kehidupannya, dan dia bisa menumbangkan raksasa-raksasa yang tinggal di Hebron, ya. Bagaimana rahasianya keberhasilan yang luar biasa terjadi? Karena yang ketiga, yang terakhir, kehidupannya mengandalkan Tuhan. Alkitab katakan saudara, ya, Kaleb ini dan Yosua ini satu angkatan. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kaleb dan Yosua ini satu angkatan, sama-sama menerima janji dari almarhum Musa. Tetapi saudaraku yang terkasih, Kaleb tidak melangkahi kewenangannya. Dia tetap harus datang kepada Tuhan lewat doa berkat Yosua. Dia minta didoakan oleh Yosua. Dia menghormati kewenangan, keimaman daripada Yosua, panggilan sebagai hamba Tuhan, dan dia sebagai jemaat. Sehingga saudara, dia datang minta berkat kepada Yosua. Dia mengandalkan Tuhan, dia mencari Tuhan, dan Yosua memberkati Kaleb. Alkitab katakan Hebron, gunung Hebron, bukit Hebron itu saudara yang dipenuhi dengan raksasa, perkampungan raksasa, semua ditumbangkan, semua dikalahkan, semua ditebas binasa, dan perkampungan Hebron dikuasai oleh Yosua dan keluarganya. Saudaraku yang terkasih, ini berkat yang luar biasa.